Baik, terima kasih rekan Erwin untuk informasi Anda. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Fredrik Rasali. Beliau adalah research analis dari PT Mina Padi Investama Tbk. Pak Fredrik, kita lanjutkan lagi tadi mencermati begitu ya, bahwa ada informasi mengenai adanya dorongan agar lebih banyak BUMN yang mau masuk ke dalam bursa efek, selain dari menambah modal, juga bisa membuat BUMN ini lebih transparan begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bapak? Ya, seperti yang dibilang, BUMN ini pada saat nanti IPO tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk ekspansi, untuk meningkatkan kinerja, itu masih, saya bilang masih lebih baik. Tapi kalau untuk hanya seperti bayar hutang atau jangka pendek, sepertinya itu bisa hal yang sebaiknya kita hindari sebagai investor. Nah, tapi saya lihat untuk ke depan memang BUMN memang salah satu emiten yang bisa siap ya untuk melantai di bursa, dan dengan adanya transparansi, saya melihat juga dengan backup dari pemerintah, itu memang menjadi salah satu investasi yang bisa dibilang jangka panjang. Karena BUMN akan selalu ada kan seperti itu untuk melayani masyarakat. Itu yang saya lihat. Tapi kalau kita melihat memang sudah banyak BUMN yang memang sudah listing di bursa begitu ya. Kalau kita cermati dikit, apakah memang sudah di listing begitu, sudah ada di Bursa Efek Indonesia, juga bisa mendorong dari kinerja BUMN-nya sendiri, Bapak? Iya. Saya melihat saat ini memang sudah banyak, dan memang justru BUMN ini yang biasanya bisa outperform dari private ini ya, maksudnya dari yang non BUMN seperti itu kinerjanya. Kalau dari banyaknya sektor BUMN sendiri, mungkin yang paling baik menurut Pak Fredrik, sektor mana saja yang bisa cukup baik untuk listing di Bursa Efek? Yang saat ini kita lihat yang seharusnya bisa menyokong perkembangan Indonesia, seperti tentunya infrastruktur yang sudah cukup banyak ya, tapi kedua di consumer goods juga itu masih bisa. Lalu di banking juga, dan ini juga sudah cukup banyak saya lihat. Oke, kalau kita melihat ada Bank Mandiri, BBTN, BBRI begitu ya, kita ulas sedikit kalau untuk tiga saham itu cukup baikkah saat ini perkembangannya? Saya melihat BMRI justru ini saat yang bagus untuk koleksi juga ya. Dari BMRI sendiri kinerjanya juga saya lihat makin bagus, dengan adanya kemarin restrukturisasi dari kreditnya, bisa mengurangi jumlah NPL seperti itu. Dan bank-bank lainnya seperti BPTN, di tahun 2016 seperti kita ketahui pemerintah ingin menggenjot bahwa masyarakat menengah dan menengah bawah dan masyarakat bawah bisa memiliki rumah sendiri. Ini bisa melihat bahwa BPTN bisa memberikan banyak kredit juga ke masyarakat tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa ini ada peluang-peluang seperti itu. Berarti memang perbankan, BUMN perbankan kita yang di listing di bursa memang sudah masih cukup baik begitu ya kinerjanya ya sampai dengan saat ini. Kalau kita bandingkan sedikit dengan Kimia Farma, KF atau Aneka Tambang, kita tahu Antam sendiri masih menunggu begitu apakah kepastian akan melakukan akuisisi terhadap Freeport sendiri. Kalau Anda melihatnya mungkin untuk dua kinerja perusahaan BUMN kita seperti apa? Baik, kalau dari segi Antam saat ini kita hanya bisa menunggu apa yang terjadi di politiknya seperti itu. Kira-kira ada apa nanti untuk berikutnya, apakah akan melakukan IPO lagi atau dengan divestasi dari Freeport seperti itu. Kita masih belum tahu itu. Tetapi untuk Kimia Farma kita bisa melihat bahwa saat ini dari kesehatan itu, segi kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat butuh. Ya, jadi itu adalah hal yang dibilang industri yang defensif, sehingga untuk kedepannya kita hold itu untuk saham itu untuk jangka panjang juga merupakan hal yang bagus. Bukan ini hanya mengikuti kondisi ekonomi saja menurut saya seperti itu. Jadi masih cukup baik begitu ya untuk KF sendiri. Tapi kalau tadi di informasi mengenai kemungkinan memang ada beberapa yang listing anak usaha dari BUMN sendiri. Kalau Anda mencermati lebih baik, maksudnya apakah ini memang kabar baik dalam arti anak usahanya pun ikut mau listing di Bursa Efek Indonesia? Ya, seperti yang saya bilang, ini bisa menjadi hal yang baik kalau tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Tapi kalau untuk listing hanya untuk misalnya seperti menuntut kewajiban atau untuk hanya jangka pendek, itu bisa menjadi hal yang kurang baik. Tujuan dari listingnya sendiri ya. Kemudian kita beralih kepada informasi, tadi memang ada informasi dorongan untuk UKM ini mau masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Kalau untuk UKM sendiri, Anda melihatnya seperti apa? UKM, yang dimaksud di sini modal 5 miliar itu ya. Kalau saya lihat ini juga mirip dengan kondisi apa tujuannya juga fundamental dari perusahaannya. Dengan makin banyak saham yang bisa listing di bursa, artinya juga di sini ada banyak kesempatan bagi investor. Tetapi di lain pihak kita harus melihat juga apakah ada kemungkinan bahwa saham-saham yang dengan hanya modal 5 miliar ini setelah melantai di bursa justru setelah itu ekspansinya hanya terbatas di situ. Setelah mendapatkan
modal dari bursa, dari IPO, setelah itu melakukan ekspansi dan mereka berhenti. Apakah seperti itu? Oke, tapi kalau kita mencermati sedikit, memang di saham di Amerika Serikat sendiri memang sudah ada khusus begitu ya. Betul. Untuk UKM, apakah kita bisa mencontoh dari bursa Wall Street maupun Amerika yang memang sudah memiliki saham-saham khusus untuk UKM sendiri? Iya, kemungkinan besar bisa terjadi. Tetapi saat ini saya masih belum melihat karena dari sistem ekonomi kita dengan ekonomi yang ada di US itu sangat berbeda ya. Jadi kita masih belum bisa memastikan apa yang akan terjadi. Oke, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan nanti seperti apa di penutupan sesi kedua, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi.